Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola data angket yang telah kita sebar. Sebelumnya kita sudah membuat angket dan juga kita sudah sebar ya. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat sebuah angket atau kuesioner untuk penelitian deskriptif di mana jumlah soal yang saya berikan adalah 10 soal ya. Kemudian dan sudah terdapat responden, artinya angket ini sudah disebar ya ke responden kita. Ya, di sini kita bisa lihat kita beresponden. Di sini ada 20 responden yang sudah mengisi. Nah, jika kalian ingin melihat hasil dari responden ini, kalian bisa lihat di view in sheet ya. Nah, nanti ketika kalian diklik, nanti kalian akan diarahkan ke Google Spreadsheet ya untuk hasil dari respon ini. Nah, kurang lebih hasilnya itu akan seperti ini ya. Ini hasil dari ketika saya sudah mengenerate dari responden yang 20 orang itu ya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai mengelola ya data ini, dikarenakan kita akan mengelola secara penelitian kualitatif ya, kuantitatif maaf. Ya, jadi nanti harus berisi nilai di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini di angket kita, nah saya memiliki ada 4 opsi ya untuk si responden memilih ya. Dari mulai selalu, sering, jarang, tidak pernah. Jadi ini sifatnya itu adalah positif ke negatif ya arahnya. Nah, dikarenakan ini adalah penelitian kuantitatif, maka dari itu setiap opsional yang ada di sini tentu memiliki nilai ya. Contoh untuk pilihan selalu ini akan memiliki nilai maksimal yaitu nilainya 4. Dan jika memilih pilihan sering itu akan memiliki nilai 3. Jarang akan memiliki nilai 2 dan tidak pernah ini akan memiliki nilai 1 atau nilai terendah. Dari ke-10 pertanyaan di sini semuanya memiliki nilai maksimal 4 dan juga memiliki nilai minimal 1 ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana cara untuk membuat kriterianya sebelum kita mengolah ke hasil angket. Oke, di sini ada salah satu pengolahan angket untuk analisis deskriptif ya, di mana kita akan menentukan terlebih dahulu kriteria dari analisis atau pengolahan data yang akan kita lakukan. Di sini kriterianya yaitu yang pertama ada sangat baik. Ini pastinya akan memiliki nilai tertinggi ya. Nah, di sini diketahui untuk kriteria sangat baik itu di rentang 81,25% sampai dengan 100%. Kemudian memiliki kriteria baik itu dari rentang 62,50% sampai 81,24%. Dan seterusnya untuk kurang baik di sini memiliki rentang 43,75% sampai 62,40%. Dan nilai terendah atau tidak baik untuk kriterianya yaitu dari rentang 25 sampai 43,74. Ini tidak baik karena kita bisa lihat nanti jika responden itu hanya memiliki nilai paling rendah. Nah, untuk menentukan kriteria dari keterangan sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, di sini kita harus membuat dulu untuk perhitungannya ya. Oke, perhitungannya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, sampai dengan panjang interval. Kita harus menentukan dulu adalah skor maksimal, di mana skor maksimal ini
untuk mencarinya yaitu 43. 43 di sini contohnya adalah jumlah soal yang diberikan. Jadi jumlah soal dikali nilai maksimal. Tadi sudah kita ketahui bahwa nilai maksimal di dalam satu soal saja itu adalah 4. Kemudian kita juga harus menentukan skor minimal. Sama, jadi jumlah soal dikali nilai paling rendah di dalam pertanyaan yaitu 1. Hasilnya skor maksimal itu di 172 dan skor minimal itu di 43. Selanjutnya kita akan ubah dari nilai ini ke persentase ya. Nah, jika di sini persentasenya itu adalah jumlah soal kemudian dibagi nilai maksimal dikali 100%. Nah, ini hasilnya adalah 25%. Kemudian di sini ada nilai maksimal dibagi nilai maksimal dikali 100%, artinya berarti 100 ini sudah menjadi, ini adalah rank terendah dan ini adalah rank teratas. Kemudian kita juga akan menentukan rentang ya. Jadi untuk menentukan rentang itu adalah persentase paling bawah persentase paling atas dikurangi persentase paling bawah. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa persentase untuk yang paling tinggi itu adalah 100%. Kemudian dikurangi persentase yang paling bawah yaitu 25% dan dihasilkan adalah 75%. Nah, sehingga kita bisa menentukan interval. Jadi jarak data yang akan muncul itu di interval ya. Jadi interval itu adalah 75%. Ini dihasilkan dari rentang, kemudian dibagi skor maksimal dalam satu soal. Sehingga kita dapat 18,75%. Nah, ini adalah panjang interval. Nah, bagaimana penerapan panjang interval? Panjang interval itu adalah batas untuk kita menentukan sebuah kriteria. Contoh di sini. Di sini persentase paling rendah itu adalah 25%. Kemudian dengan kriteria tidak baik ya. Artinya 25% sampai dengan 43,74% itu memiliki nilai tidak baik ya, atau kriteria tidak baik. Nah, untuk menentukan 43,74 itu kita akan melihat interval ya, yang ini ya, yang di atas ini. Jadi 25% ditambah 18,75 itu kurang lebih 43,74% ya, seperti itu. Dan kemudian naik di kriteria selanjutnya. Tadi kan kita sudah punya rank 25% sampai 43,74% untuk nilai tidak baik ya. Berarti kita akan taikkan di sini 43,75 jika ditambah 18,75 itu hasilnya 62,40%. Dan itu akan menjadi kriteria kurang baik dan selanjutnya sampai dengan sangat baik ya. Seperti itu. Baik. Kita akan coba untuk mengelola di dalam Excel dengan kasus kita ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan skor maksimal dan skor minimal. Baik, di sini kita perbesar dulu ya. Kita akan tentukan di sini adalah skor maksimal ya. 1 di sini kita akan tentukan skor maksimal. Nah, kita sudah tahu untuk menentukan skor maksimal itu adalah jumlah soal. Kita ketahui bahwa jumlah soal yang saya buat adalah 10 soal ya. Kemudian di sini ada soalnya ada 10 ya. Kemudian kita akan bagi. Jadi kita langsung aja ya. Rumusnya sama dengan 10 kemudian dibagi tadi itu dikali ya langsung kalau untuk menentukan maksimal, dikali nilai paling atas itu adalah 4 ya. Nah, nilai tertinggi dalam satu soal. Nah, kita tentu bahwa kita memiliki skor maksimal 40. Kemudian kita harus menentukan skor minimal atau skor terendah. Skor terendah itu adalah jumlah soal kemudian dikali 1, karena ini nilai paling rendah itu adalah 1 ya. Seperti itu adalah 10 di sini. Selanjutnya kita akan menentukan adalah persentase. Nah, persentase itu adalah
jumlah soal dibagi skor maksimal dikali 100 ya, seperti itu. Ini kita akan tentukan persentase yang paling rendah ya. Sini kita tentukan sini aja ya. Persentase ya. Persentase yang pertama itu adalah tadi itu kita punya berapa? Yaitu jumlah soal kemudian dibagi skor maksimal kita ini adalah 40 kemudian dikali 100 ya. Ini rumusnya ya. Nah, kita punya persentasenya itu adalah dalam bentuk persen ini ya, yaitu 25%. Sedangkan kita untuk menentukan persentase paling rendah itu adalah 40, sama dengan nilai tertinggi dibagi nilai tertinggi dikali 100 ya. Nah, artinya berarti kita udah punya nilai persentasenya adalah 100. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rentang ya. Jadi rentang yang kita ketahui bahwa tadi rentang teratas adalah 10% dan rentang terbawah adalah 25%. Kita akan menentukan rentang terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Sama dengan berarti 100, bisa langsung klik atau bisa 100 dikurangi 25 ya, seperti itu. Nah, berarti kita udah punya tuh rentangnya itu adalah 75. Baik, selanjutnya kalau kita sudah ketahui rentangnya, kita akan menentukan panjang sebuah interval ya. Panjang sebuah interval ini kita ketahui tadi 75% dibagi dengan maksimal atau nilai maksimal. Kita buat interval, kita panjang interval ya, kita tentukan seperti itu. Nah, ini ya, panjang interval itu adalah 75%, kemudian dibagi nilai maksimal itu adalah 4. Artinya kurang lebih di sini dalam persen ya, 18,75%. Baik, sekarang kita akan tentukan, jika sudah kita akan tentukan kriterianya terlebih dahulu. Di sini kita punya sebuah kriteria, di mana kriterianya itu kita samakan saja misalnya ya, sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik ya, seperti itu. Ini kita buat kriterianya. Yang pertama ada sangat baik, ada baik, ada kurang baik, baik, dan ini tidak baik ya, seperti itu. Oke, yang pertama itu untuk tidak baik, kita ketahui bahwa rentangnya itu dari 25 ya, sini. Karena di sini adalah nilainya nilai bulat sepertinya ya. Kalaupun kita menggunakan koma juga pasti 0 ya, seperti itu. Jadi ini sudah nilai bulat, terkecuali yang ini ya, seperti itu. Baik. Nah, ini adalah kurang baik. Kita taruhnya di sini. Ya, misalnya 25 tadi ya. Dari sini nih persentase paling rendah ya, 25. 25. Nah, untung rentangnya ini sampai berapa 25 itu ya, rentangnya nanti ya. Oke, kita atur dulu biar lebih enak melihatnya ya. Oke, di sini segini saja, ini saja. Oke. Nah, berarti untuk menentukannya di sini adalah gini, sama dengan 25 kemudian ditambah ini panjang interval ya, berarti sampai dengan 43,75% ya, seperti itu. Nah, kita di sini kita taikkan ke dari tidak baik ke kurang baik, berarti kita udah punya 43, berapa? Ini jangan 75 lagi, tetapi 76 ya. Nah, 43,76. Oke, rentangnya sampai berapa? Berarti sama dengan ini ditambah dengan ini. Ya, seperti itu. Nah,
hasilnya 62,51. Nah, kita tulis di sini 62, koma 52 ya. Karena 51 udah sampai ya. Sampai dengan sama dengan ini ditambah dengan panjang interval. Ya, hasilnya 81,27. Jadi kita buat lagi 81,28. Rentangnya sampai berapa nih ya? Sama dengan ini ditambah dengan film ini ya. Baik, selanjutnya kita sudah tahu nih ya, kriteria untuk sangat baik itu rentangnya 81,28 sampai dengan 100. Untuk baik itu 62,52 sampai 81,27. Kemudian untuk kurang baik itu dari 43,76 sampai dengan 62,51. Dan untuk tidak baik itu sebenarnya jadi 0 nih ya. Yaitu 25 sampai 43,75%. Baik, itu untuk menentukan kriteria di sini ya. Menentukan kriteria. Ya, ini menentukan kriteria. Baik, kita akan masuk ke permasalahan yang sudah saya buat ya. Di sini saya sudah membuat sebuah angket ya dengan permasalahan yaitu di sini sejauh mana ya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas ya. Ini yang permasalahan yang saya angkat ya. Sehingga di sini kita memiliki 20 respon dengan 10 pertanyaan. Baik, kita akan lihat Google Sheet-nya di sini ya. Di sini adalah Google Sheet-nya. Kita sudah punya nih. Nah, untuk pengolahannya ya kalian bisa diolah di sini ataupun menggunakan Excel ya. Tadi kita buka Excel seperti itu. Jadi silahkan pada dasarnya sama ya untuk Google Spreadsheet ya dengan Excel. Tapi hari ini kita akan belajar untuk mengolah data menggunakan Excel. Baik, yang pertama kita akan copy dulu ya. Karena begini, dari jawaban pertanyaan 1, kita harus dikonversi dulu dari jawaban ini kan selalu. Nah, sedangkan selalu ini memiliki nilai 4 ya. Sehingga kita harus konversi ini ke dalam nilai ya atau angka ya. Nah, cara mengkonversinya baik kita akan coba nih ya. Oke, sini kita copy dulu semua jawabannya. Kita copy, kemudian kita akan pastekan di sini. Kita pakai ini ya. Oke, kita taruh di mana ya? Di sini nggak apa-apa lah ya. Paste ya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Kita kasih di sini nomor 1, 2 dulu nomor, kemudian kita buat, kita masukkan ke tengah dulu ya. Selanjutnya kita akan geser-geser dulu supaya kelihatannya rapi ya, dan juga nanti nggak terlalu pusing. Oke, kita geser-geser. Kalau kita double klik nanti terlalu panjang ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini pertanyaan 1, 2, 3 sampai dengan pertanyaan 10. Oke, saya tidak akan merubah langsung di sini. Karena kalau merubah langsung di sini sepertinya ini datanya terlalu banyak ya. Kalau 20 agak lumayan banyak juga ya di sini. Nah, saya akan buka sheet baru di sini ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah template di sini ya. Template-nya sama ya. Di sini ada nomor ya. Besar di sini ada nomor, kemudian di sini ada nama, ya. Ada nama, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Nanti ada pertanyaan 1, kemudian di sini ada pertanyaan 2 ya. Oke, kita akan generate sampai dengan 10 ya.
10 kolom. Sorry, kebanyakan. Nah, oke, kita koreksi lagi ya. Di sini ada 10 pertanyaan ya. Dan selanjutnya di sini ada apa ya, nilai ya, ataupun total nilai. Total nilai. Oke, nanti nilai pendapatannya berapa gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada skor ya. Skornya nanti skor maksimal ya, yang sudah tidak kita tentukan tadi ya. Skor maksimalnya. Skor maksimal, kemudian di sini nanti kita ada gini, persen ya. Kemudian kita ada di sini kriteria yang tadi sudah kita tentukan ya. Ada kriteria. Baik, kurang lebih seperti ini ya format yang sudah kita tentukan tadi. Oke, supaya agak sedikit rapi aja ya, supaya. Oke, baik. Yang pertama, kita akan pindahkan terlebih dahulu nama yang ada di sini ke sini. Pindahkan, jangan di copy ya, kita pakai rumus. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya ini mudah sekali. Kita tinggal ketik sama dengan, kita buka sheet yang sebelumnya, kemudian kita klik di sini, perhatikan di sini ya. Seperti itu, tinggal enter saja. Nah, otomatis ya. Kita buat generate saja ke bawah sampai dengan kurang lebih 20 ya. Nah, sampai sini tadi sampai 24 ini kurang lebih ada 20 responden ya. Kurang lebih ada 20 responden. Oke, kita hapus saja yang ini ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini bagaimana Pak cara membuatnya? Ini untuk menentukannya. Nah, gampang ya. Kita akan menggunakan rumus if ya. Kemudian dari apa tadi? Dari sini kita akan rubah ya. Ini sebutnya string ya, ataupun kata ya. Di sini ada kata, kemudian kita akan rubah menjadi angka. Nah, kalau angka itu nanti kita bisa olah ya, seperti itu. Baik, bagaimana caranya? Begini caranya. Kita buat di sini mana sini, di sini aja ya, di sini ya, sini aja. Nah, misalnya ini sama dengan jika ya. Nah, kita lihat ke sini. Jika kita kembali ke sheet sebelumnya, kemudian jika ini, nah di sini kan, berarti jika C3 itu ini ya, sorry, nah, proposal nggak bisa ya. Nah, jika C3 itu ini ya, maksudnya ya, C3 itu ini ya. Jika C3 ya, di sini jika C3 sama dengan ya, kita ambil sheet yang paling atas ya. Kita ketahui bahwa sheet paling atas tadi itu apa di sini? Ini adalah selalu ya. Ingat, ini harus sama ya stringnya ya. Kalau misalnya selalu S-nya besar ya, kita copy saja. Misalnya kita kembali lagi, jangan lupa kita apit dengan tanda kutip ya. Nah, paste berarti selalunya harus persis. Kenapa saya lebih menyarankan untuk mengcopy paste nanti supaya ini tidak salah gitu ya, seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi jika C3 ini ya, sel ini ya, jika C3 itu sama dengan selalu, maka tuliskan 4 ya, pakai koma ya. Nanti tergantung Excel-nya ini office-nya office berapa ya. Kalau 2010 sepertinya koma itu bisa dirubah menggunakan titik koma ya, seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan Office 2016 jadi menggunakan koma itu aja ya. Nanti pasti kalau ada yang berbeda seperti itu ya. Nah, kembali lagi, jika C3 ini ya, C3 sama dengan selalu, maka nilainya 4. Kemudian koma lagi, saya kasih if lagi. Jadi if di dalam if ya. Nah, ini. Nah, kemudian buka kurung, jangan lupa ya. Jika lagi. Nah, kita kesini lagi. Klik lagi di sini ya. Kemudian sama dengan sekarang apa? Ya. Yang kedua itu adalah sering. Nah, copy lagi,
kita masuk ke sini, paste sering, tutup kutipnya, koma, ini maka 3 ya. Jika selalu isikan 4, jika sering isikan 3, koma lagi, if lagi, jangan lupa buka kurung, klik lagi di sini C3 ya, sama dengan kutip buka ya, kemudian ada jarang, kita copy lagi, kita paste di sini, jangan lupa ya. Di sini nilainya adalah berapa tadi? Kalau jarang itu 2. Nah, statement yang terakhir itu nggak usah pakai if lagi, karena itu adalah statement false-nya ataupun statement yang di luar itu kriterianya. Kita tinggal koma 1 gitu aja, apa-apa ya. Kemudian kita tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Karena kita buka kurungnya ada 3 kali, maka tutup kurungnya dia 3 kali ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi review. Di sini logikanya, jika C3 ini ya, jika C3 sama dengan selalu, maka tuliskan 4. Nah, jika C3 sering, tuliskan 3. Jika C4 adalah jarang, tuliskan 2. Kalau selain dari selalu, sering, dan jarang, maka 1. Begitu. Sekarang tinggal enter. Nah, hasilnya ini sudah dapat ya. Nah, jika kalian sudah menemukan itu, kita hanya satu aja yang di atas saja yang dibuat rumusnya. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik aja. Klik, tahan, geser tuh. Otomatis ini. Nah, ya, otomatis ya. Jadi tinggal atas saja, geser sampai bawah. Oke, kita udah punya nilai. Sama ya, yang P2, P3, P4 juga sama ya. Oke, kita akan lakukan lagi. Sama dengan kita buka if jika. Kalau Bapak di sini kebetulan sheet 4 ya. Nah, jika ini nih sekarang. Nah, untuk berarti pertanyaan kedua, nggak tahu apa nih. Nah, di sini ya. Sorry. Nah, yang pertama itu berarti sama dengan petik, pastikan ya, sangat paham ya. Ini ada nilainya 4, kemudian if, kembali ke sini, kemudian sama dengan kutip ya. Nah, ini copy lagi, paste di sini. Ini adalah 3. If lagi, jangan lupa ini ya. Kemudian kita paste yang ini, paste ini ada nilainya 2, kemudian 1, 2, 3, enter. Ini sama ya, tinggal ditarik saja. Oke, begitu seterusnya ya, sampai dengan P3 dan lain, dan sampai dengan P10. Oke, di sini saya akan percepat sedikit ya videonya.
Baik, selanjutnya kita sudah mengubah ya, mengkonversi dari responden yang jawabannya adalah berbentuk kalimat ya ataupun kata ya seperti ini ke dalam sebuah angka ya. Nah, ini kita bisa olah. Nah, selanjutnya kita akan gunakan total nilai ya. Untuk total nilai itu kita akan jumlahkan dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan sama dengan sum. Nah, ini ya. Dari C5 kita blok sampai dengan L5 ya, seperti itu. Oke, kalau sudah jangan tutup kurung dan enter. Nah, yang ke bawahnya juga sama ya, kita tinggal tarik saja sampai bawah. Oke, kita sudah punya nih ya. Jangan, nah, ini kita kasih kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau skor itu tadi sudah kita ketahui bahwa skor maksimal itu kita udah tentukan di sini ya. Nah, skor maksimalnya adalah 40 ya. Nah, apa-apa, di sini kita buat lagi misalnya sama dengan tadi itu jumlah soal dikali skor maksimal 4 ya, 40. Kita samakan saja bawahnya yaitu 40. Oke, seperti ini skor maksimal. Nah, kita akan membuat sebuah pembobotan ataupun persentasenya ya. Seperti itu. Kalau untuk persentasenya itu sendiri, rumusnya itu yaitu dari total nilai dibagi skor maksimal, yaitu skor, kemudian dikali dengan 100. Oke, kita akan buat ya. Contohnya sama dengan ini ya, total nilai dibagi skor atau 40 kemudian dikali dengan 100, sorry 1000 ya, 100. Nah, ini adalah persentasenya ya. Sekali lagi sebelum kita generate, itu sama dengan total nilai dibagi dengan skor dikali 100 ya, seperti itu. Nah, kalau sudah yang atas ya dia tinggal tarik aja ke bawah ya, seperti itu. Nah, kita udah punya nih. Oke, kita akan komanya supaya lebih enak, kita komanya kasih 2 semuanya boleh seperti ini misalnya. Nah, 7 karena tadi kita di sini juga ada 2 digit ya di belakang koma seperti itu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kriteria. Apakah nilai 67,50 itu masuknya ke kriteria mana di sini? Ya, apakah ke kriteria sangat baik, baik, kurang baik ya? Kalau kita ketahui bahwa di sini pasti ke baik 65 ya. Tapi kita nggak mungkin menangani data yang begitu banyak kan, seperti itu ke kriteria ini ya. Nah, kita menggunakan validasi menggunakan if juga seperti tadi kita menentukan untuk merubah atau mengkonversi nilai. Caranya hampir sama ya. Seperti caranya sama dengan jika ya, ini berarti ya, jika O5 di sini, jika O5 ya lebih besar sama dengan, kita klik sekarang kriterianya di sini ya, di si 3 kalau punya saya yang tadi sudah kita tentukan ya. Kita yang paling atas dulu deh ya, di sini udah ya. Nah, mudah-mudahan terlihat. Jika O5 lebih besar sama dengan ini. Nah, oke, hati-hati nih ya dalam menentukan ini nih. Ya, menentukan ini. Kenapa? Ingat, hati-hati nih. Ini selalu nanti berubah-ubah. Kita harus membuatnya itu menjadi sebuah nilai yang tetap atau konstan ya, seperti itu. Caranya kita tinggal tambah dolar di sebelum F3-nya, F dan 3 karena ini di sel F3 ya. Kita kasih lambang dolar, di sini juga kita kasih lambang dolar tuh ya, seperti itu ya. Silahkan di zoom ya. Nah, jika yang sama dengan ini apa hasilnya? Hasilnya ini sangat baik. Klik aja ya. Dan jangan lupa di sini juga ada kita kasih nilai konstan ya. Kemudian koma kita if lagi di sini. If lagi O berapa tadi? O5 ya. O5 itu lebih besar sama dengan mana? Sekarang sama dengan ini. Nah,
Jangan lupa kasih konstanta juga ya, variabel konstan namanya ya sini. Apa yang terjadi? Nah, adalah baik ya. Jangan lupa untuk J4 nya juga kita kasih variabel. Jadi $J $4 ya. Kasih koma lagi, if lagi sekarang. 5 lebih besar sama dengan ini. Berarti $F dan $5 ya. Kemudian kutip apa yang terjadi, koma sorry, kurang baik. Jangan lupa J-nya $J dan $5. Dan yang selanjutnya kita koma lagi tidak baik ya. Berarti $J $6. Kurang lebih seperti ini. Ya. Tutup 1 2 3. Enter. Sorry, apa ini yang terjadi? Ini katanya $F $3. Oh, sheetnya ada 2 ya. Oke, sekarang baik sepertinya. Oke, seperti itu ya. Ini kurang lebih seperti rumusnya. Selanjutnya kita akan tarik saja. Oke, itu ya. Baik, kurang baik. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan jumlah. Ada berapa nilai atau kriteria baik dan ada berapa kriteria kurang baik, sangat baik dan sebagainya ya dari total ini. Caranya bagaimana? Oke, caranya kita kembali ke sheet yang awal tadi pertama. Kita akan menentukan di sini jumlahnya ada berapa. Ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Caranya kita bisa menggunakan rumus adalah count if. Nah, ini ya. Count if. Jadi count if itu adalah untuk membaca ya. Jadi ada berapa nilai ini ya. Saya gini, hitungkan jika memiliki nilai sangat baik. Nanti kita mau hitung. Oke, contohnya ya. Kita pakai rumus saja sama dengan count if ya. Kita carinya dari sini ya. Count if dari sheet 5. Oke, kriterianya kita seleksi dulu. Nah, ini udah ketemu nih. Count if, kemudian pakai koma. Ini tadi kita menentukan apa ya? Kita kembali lagi nggak mau ke sini ya. Ini kita hapus dulu aja. Nah, jadi count if, kemudian datanya kita seleksi dari sheet 5, P5 sama dengan P24 ya. Count if, kemudian kita akan ambil kriterianya adalah sangat baik. Ingat ya, ketika kita menuliskan sangat baik, berarti kita, awas hati-hati, ini adalah sebuah string ya. Makanya kalau lebih amannya kita nggak usah gitu, kita langsung klik aja. Klik, dia udah tahu ya string mana yang akan dia cari ya. Enter, ada 4. Coba kita cek manual ya. Kalau 20 sepertinya masih bisa dicek sih. Sangat baik ada 4. Perhatikan, betul nggak? 1 2 3 4, betul kan? Nah, betul, berarti ada 4. Oke, baik seperti itu ya. Berarti kita udah tahu tuh ya. Nah, selanjutnya ya kita tinggal copy paste aja, jangan diketik lagi, copy paste ya. Kalau misalnya mau diulangi lagi ya nggak apa-apa ya. Nggak bisa dijerat kalau ini ya. Kita count, ini ya, count if dari data sini ya sampai sini ya, tuh datanya ringnya ya, dari P5 sampai dengan P24 ya. Sini kita koma, kita kembali ke sini lagi, betul ini ya, nggak dihapus juga nggak apa-apa sih ya, itu aja. Nah, 11 ya. Kemudian ada count lagi, count if dari P5 sampai dengan P24, kita kasih kurang baik seperti itu 3. Kemudian ada count if lagi, datanya dari sini. Oke,
kasih koma. Ingat ya, kalau yang pakai koma error ganti menjadi titik koma ya. Ini tergantung versi dari Microsoft Office-nya ya, seperti itu. Nah, kita udah tahu ya. Jadi sangat baik ada 4, baik ada 11, kurang baik ada 3, dan tidak baik ada 2. Kita akan coba untuk mensum, berarti betul ya, ada 20 data totalnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat persentasenya ya. 4 ini berapa persen dari 20 ya, dari 20 berarti kita akan hitung persentasenya. Ini adalah JML data ya, jumlah ya, sini ada persen lagi. Oke, ini dalam bentuk persen ya. Jadi sama dengan ini dibagi dengan 20 dikali dengan 100, kurang lebih 20%. Ini bisa pakai ini ya, oh nggak bisa ya. Ya artinya ini dalam bentuk 20% ya. Kembalikan saja. Ini ada 20%. Kita generate juga. Hati-hati ya, ada yang salah. Ini jangan lupa pakai tadi dolar yang 20-nya supaya nilainya tetap. Kalau kita jumlahkan ini 100%. Udah ya, nilainya berarti tepat ya. Artinya gini. Jadi sangat baik, kenapa bilang 20%? Itu 20% dari total ini ya, total responden ya, ada dari 20. Kemudian jumlah baik itu ada 11 responden, artinya 55% dari 20. Kurang baik juga sama 15% dan tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik. Nah, ini untuk penyajian datanya. Caranya gimana? Caranya seperti ini biasanya. Di sini ada kriteria ada jumlah, ada di sini ya. Biasanya ini boleh dimasukkan atau cuma tidak apa-apa ya. Sini biasanya hanya ini kita sampaikan dengan ini saja ya, select ya. Ini caranya di ini, kemudian kita tekan CTRL, kemudian diseleksi. Kalian masuk ke insert ya, di sini kita ada ini ada chart ya, ada P ya, diagram P misalnya seperti ini ya. Yang mana bolehlah silahkan ya. Di sini kita misalnya pakai yang ini aja nggak apa-apa ya, misalnya biar agak lebih 3D gitu kan. Nah, yang ini. Nah, itu kita tahu. Nah, ini sudah kita membuat penyajian sebuah data. Kita harus tahu ya. Nah, nanti permasalahannya kita masukkan di sini. Itu apa? Jadi kita permasalahannya misalnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tingkat kesadaran masyarakat. Nah, gitu ya. Ini hasil survei misalnya. Paste. Nah, jadi deh. Jadi di sini ada cat lah. Nggak apa-apa lah, cat ya. Kita hapus ya. Nah, kita udah bisa menyajikan data dari sini. Ya. Jadi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas ya. Kalau sangat baik itu yang warna ini ya. Cuma di sini nggak ada nilainya ya. Bagaimana cara membuat nilainya ya? Kita pakai nilainya, kita akan masukkan di set match style. Nah, ini ada data label. Nah, ya. Ini udah ketemu. Ini kalau nggak salah bisa juga sih 20. Ini dalam persen misalnya. Misalnya kita kasih, nah ini ya, persen. Nah, ini sama ini juga ya. Ini kita klik kanan atau double klik, kita pakai persen, kita double klik mana ya, center base pitch, number general kan ya, aduh sorry ya, double klik ya, percentage ya, kita double klik aja nggak apa-apa, persen kita close aja. Nah, udah ketemu.
Ya, nanti ini sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, misalnya di wilayah mana gitu harus spesifik ya. Kita nggak bisa general seperti ini. Oke, baik, pada intinya bukan pada surveinya yang Bapak inginkan, tetapi pada pengolahan. Oke ya, seperti itu mudah-mudahan dipahami dan nanti jika ada yang mau ditanyakan ataupun dikonsultasikan bisa langsung merapat ke Bapak saja. Kalau melalui WA sepertinya agak sulit juga untuk menjelaskannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.